Apa mungkin orang ya dengan kekuatan yang begitu hebat sekarang ya, tingkat kepuasannya 82%, ya, begitu tinggi dukungan rakyat, lalu beliau sangat powerful, bisa diatur dipecah belah. Selamat berjumpa lagi pemirsa sekalian. Semakin hari suhu politik di negeri ini semakin panas, apalagi seiring pemilihan presiden semakin dekat. Dalam acara yang dibawakan oleh Budiman Tanurejo Kompas TV, menghadirkan beberapa politikus dan pengamat politik semalam. Dalam perdebatan seru untuk memperjelas, apakah hubungan Jokowi dan Megawati semakin renggang? Seperti apa yang dikatakan oleh Puan Maharani? Oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Politikus Gerindra Andre Rosiade meyakini bahwa partainya bukan merupakan sasaran tembak dari Puan Maharani. Karena Gerindra menganut sistem merangkul bukan memukul, mempersatukan bukan memecah belah. Sesuai yang disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sufmi Dasko, bahwa kami sangat yakin sekali pernyataan Mbak Puan itu tidak ditujukan ke Gerindra. Tidak ditujukan ke Gerindra. Karena sekali lagi politiknya Pak Prabowo atau politiknya Gerindra adalah politik yang ingin merangkul, bukan memukul. Bukan memukul. Yang politik yang ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Itulah politiknya Prabowo Subianto. Politiknya Gerindra. Jadi kami sangat yakin itu bukan disampaikan atau ditujukan oleh teman-teman PDI Perjuangan atau Mbak Puan kepada Pak Prabowo maupun Gerindra. Yang jelas kami yakin bahwa itu tidak ditujukan kepada kami. Karena politik Pak Prabowo adalah merangkul, bukan memukul. Politiknya Pak Prabowo adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Di tempat terpisah, politikus PDIP Deddy Sitorus berkata bahwa dari dulu memang sudah ada orang-orang seperti demikian. Isu keretakan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, isu keretakan hubungan Pak Jokowi dengan Bu Megawati, memang selalu dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mengambil kesempatan, kalau hal itu terjadi untuk menikmati kekuasaan. Jadi ini memang isu yang selalu dipakai oleh para penumpang gelap demokrasi. Pengamat politik Erlangga Pribadi berpendapat bahwa apa yang dijalankan Jokowi selama ini sudah benar dan sudah pada jalurnya. Kalau saya mau lihat dari rasional interest dari masing-masing aktor dulu, Mas. Dimana kalau kita ngelihat bahwa peristiwa-peristiwa sekarang itu kan tidak bisa dilepaskan bahwa Pak Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya dengan landing dengan baik. Dengan dukungan juga legitimasi suara lebih dari 82% puas dengan publik. Nah, dalam konteks ini, kalau kita lihat rasional interest dari Pak Jokowi agar pada saat landing dia kemudian mewariskan kondisi yang cukup smooth, yang harmonis dan tidak kemudian mengembalikan polarisasi politik yang muncul pada 5 tahun berikutnya. Nah, oleh karena itu kecenderungan yang diambil adalah Pak Jokowi cenderung untuk membangun hubungan yang merangkul, yang tidak antagonistik. Misalnya dengan salah satu kandidat presiden yang ingin tampil, yaitu sebagai menterinya Pak Prabowo, dan juga tetap membangun hubungan yang kuat dan sangat baik dengan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Nah, sementara di sisi yang lain, aktor selanjutnya kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto sebagai menteri dari kabinet Jokowi, dan juga kemudian melihat kalau dilihat dari beberapa kondisi, ternyata mereka publik yang menginginkan perubahan itu sangat sedikit. Nah, oleh karena itu ada political interest terkait dengan elektoral di 2024 untuk mengidentifikasikan diri dengan kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Sampai kemudian terakhir misalnya ada koalisi Indonesia Maju sebagai bagian dari tagline Pak Jokowi. Nah, sementara di sisi yang lain dari PDI Perjuangan, Bu Mega itu kemudian melihat bahwa selama ini Pak Jokowi ini adalah sebagai kader yang mengartikulasikan pandangan ideologis dan tampil sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu, secara etika politik, sudah semestinya bahwa proyeksi politik dan posisi politik Pak Jokowi itu sejalan dan harmonis dengan PDI Perjuangan. Nah, dilihat dari kondisi seperti itu, kalau kita melihat dari perspektif etika politik tadi, maka sebetulnya apa yang dilakukan Jokowi dalam kondisi sekarang
itu sudah tepat menjaga kondisi agar tidak terjadi polarisasi. Nah, tapi menurut pengamatan Mas Airlangga sebagai pengamat, ini yang pesan dari Mbak Puan ada upaya memecah belah, Anda juga sependapat bahwa ada upaya itu? Saya melihat bahwa ada proses dinamika politik yang mencoba kemudian mengidentifikasi Pak Jokowi sebagai presiden dan berangkat dari kader PDI Perjuangan satu sisi, dan ada kekuatan yang mau mengidentifikasikan diri dengan Pak Jokowi. Oke. Dalam konteks ini mungkin kalau menurut saya mungkin terlalu jauh kalau memecah belah dalam sekarang ya, di sekarang. Tapi bahwa ada upaya untuk menarik dan membangun afiliasi dengan Pak Jokowi, sepertinya iya. Oke. Dan itu kemudian Rebutan Jokowi gitu ya? rebutan Jokowi ya kelihatan terutama pada koalisi Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini kalau kita melihat etika demokrasinya, bahwa partai itu kan sebagai saluran yang membingkai representasi rakyat dalam garis ideologis tertentu, di mana kemudian artikulasi politiknya subjeknya adalah Pak Jokowi sebagai bagian dari kader PDI Perjuangan dengan gagasan-gagasan ideologis mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden mengartikulasikan gagasan ideologis dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu, kalau dalam bayangan saya, secara etika politik tidak akan mungkin kemudian Pak Jokowi memberikan dukungan politik terhadap mereka yang sedang berkontestasi dengan PDI Perjuangan. Seperti halnya tidak akan mungkin, misalnya, kalau dalam konteks salah satu contoh misalnya komparasi dengan Amerika Serikat. Tidak akan mungkin Barack Obama memberikan dukungan terhadap Donald Trump. Dan pada saat Pilpres Amerika 2016, Barack Obama mendukung Hillary Clinton. Atau kemudian misalnya Bill Clinton pada pemilu tahun 2000 mendukung Al Gore, bukan George Bush Junior. Artinya ada political path, ada jalur politik dari masing-masing elit politik yang kemudian dipegang. Tapi itu ada yang menarik loh, ingin merebut Jokowi dari siapa? Dari siapa? Tadi kan pertanyaannya begitu, kan mau merebut Jokowi. Ini perlu dijelaskan oleh Pak Airlangga lanjut. Gimana? Merebut Jokowi dari siapa? Kalau pertanyaan dari Adian tadi? Enggak, kalau dari Mas Adian, artinya kan gini. Kan ada upaya untuk merebut Jokowi. Tadi kan disampaikan seperti itu. Merebut Jokowi dari siapakah? Iya, kalau dan untuk siapa dan siapa yang merebut? Sejak tahun lalu sudah pernah disampaikan juga oleh Sekjen kan. Ini sudah pernyataan yang kesekian kali dan kemarin puncaknya juga disampaikan kembali oleh Mbak Puan. Mengenai siapa yang dimaksud, lebih baik tidak perlu bercerita tentang nama ataupun kelompok. Tapi ada. Tapi bahwa sekarang kita melihat pilihan partai sudah jelas pada Ganjar. Ada yang berusaha kemudian menarik Presiden Jokowi agar tidak memiliki pilihan yang sama seperti apa yang sudah partai putuskan. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa ditangkap oleh publik. Sebenarnya tidak perlu harus sampai didiskusikan di Kompas TV. Publik juga tahu. Tanya aja tuh sama teman-teman muda itu pasti tahu. Tahu ya? Oh, nggak tahu, Bang. Butuh ketahuan itu sebetulnya. Itu loh. Artinya dalam anak unsur-unsur dari PDI Perjuangan atau gimana? Ya tidak mungkin lah. Tapi pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Tapi upaya itu ada ya? Ya selalu ada lah. Bagaimana PDI Perjuangan kan partai yang sudah teruji ya. Partai yang sudah teruji, upaya memecah belah PDI Perjuangan dengan banyak kelompok-kelompok yang itu sudah terjadi berkali-kali. Baik memecah PDI Perjuangan secara fisik pernah terjadi tahun 96 dengan isu intrik segala macam caci maki fitnah sudah banyak dan selalu terbukti gagal. Sejarah menjawab berkali-kali upaya-upaya untuk itu selalu gagal. Tapi indikasinya apa sih Bang Adian sampai Mbak Puan mengatakan untuk serapatkan barisan agar tidak ada upaya untuk memecah belah Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Indikasinya pasti tidak main-main dong, karena yang bicara itu kan Mbak Puan. Dan Mbak Puan tidak mungkin berbicara tanpa fakta, data, akurat, dan sebagainya, tidak mungkin. Artinya bahwa dia sudah sampaikan terbuka di hadapan 30 ribuan kader, di hadapan sekian banyak media massa dalam dan luar negeri, dia tidak menyampaikan sesuatu yang omong kosong tentunya. Semuanya pasti berbasis data, fakta, akurat, valid, dan sebagainya. Tapi itu memang laporan dari think tanknya PDI Perjuangan sebetulnya, bahwa ada upaya untuk memecah belah apapun gitu. Dan itu kan sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita baca misalnya dari bulan Juni tahun lalu, November tahun lalu, itu sudah peringatan yang berkali kita sampaikan.
Sehingga menjaga soliditas partai itu menjadi sesuatu yang penting kita lakukan sekarang, apalagi menjelang tahun politik seperti ini kan, Pilpres, pemilu, pileg dan sebagainya, akan selalu ada pihak yang kemudian akan diuntungkan. Demikian cuplikan pendapat para politikus dan pengamat tentang adanya upaya pemecahan di dalam internal PDIP. Sekian dan sampai jumpa lagi.